Mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin kepada Bapak Romanda selaku dosen Fasilitas Jasa Bisnis Pelabuhan dan Dokumen Kepelabuhanan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nurhasanah, NIT 572011337573, kelas KLK 3D. Mohon izin memulai video pemaparan bisnis logistik. Pengertian logistik. Pengertian logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dengan melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Beberapa ahli juga ada mengatakan bahwa pengertian logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perancangan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk, barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Berdasarkan penjelasan pengertian logistik di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian logistik adalah bagian dari ilmu manajemen yang mana proses rangkaian aktivitasnya saling berkaitan dan dikerjakan secara bertahap, serta memiliki tujuan dan pengelolaan dan juga pemeliharaan barang ataupun alat perlengkapan tertentu. Sistem logistik maritim. Logistik maritim adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pergerakan barang dan informasi melalui pelayaran. Sistem logistik maritim adalah proses interaksi yang terintegrasi antara berbagai pelaku dalam kegiatan logistik melalui perairan atau peningkatan kapasitas dan kinerja logistik dalam mengantar barang yang tepat ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang diinginkan. Faktor utamanya adalah yang pertama, usaha pelayaran, yang kedua, operator terminal atau pelabuhan, dan yang ketiga adalah penyedia jasa pengiriman barang atau freight forward. Tujuan dan manfaat logistik. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu dengan tersedianya suatu produk barang yang tepat waktu dan hingga di lokasi yang tepat. Sehingga ada beberapa rangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Dalam prosesnya, aktivitas logistik mempunyai standar performa tertentu yang harus diraih. Adapun tingkatan kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi menyentuh tujuan akhir perusahaan. Bowersock mengatakan setidaknya terdapat dua faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja logistik. Pertama, faktor pelayanan, yaitu suatu tingkat pelayanan yang dihadirkan perusahaan pada konsumennya. Yang kedua, faktor biaya, yaitu besarnya nominal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang baik pada konsumennya. Kegiatan logistik. Di sini ada beberapa kegiatan logistik, yaitu yang pertama, pelayanan pelanggan. Dua, prediksi permintaan. Ketiga, manajemen persediaan. 4, komunikasi logistik. 5, penanganan material. 6, proses pemasaran. 7, pengemasan. 8, komponen-komponen dan layanan pendukung. 9, seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan. 10, procurement atau purchasing. 11, reverse logistik. 12, transportasi, dan yang terakhir, pergudangan dan penyimpanan. Sistem logistik. Yang pertama, lokasi fasilitas logistik. Jaringan lokasi fasilitas adalah
komponen yang harus dan wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk merencanakan dari mana dan kemana material serta produk barang akan diangkut. Nah, sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada pelanggan yang memiliki hubungan langsung dengan produk, maka perusahaan harus menyediakan fasilitas lain yang mencakup pabrik, gudang, dan toko pengecer. Jika serangkaian struktur lokasi bisa diatur dengan bagus dan strategis, maka perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan yang baik. Pihak perusahaan juga pastinya mengharapkan tingkat efisiensi yang baik dalam sistem manajemen logistik. Dalam hal ini, tingkat efisiensi tersebut erat kaitannya dengan juga dibatasi oleh struktur lokasi fasilitas. Faktor kedua yaitu transportasi. Transportasi adalah hal paling penting lainnya yang harus diperhatikan dalam sistem logistik. Biasanya, suatu perusahaan memiliki 3 alternatif untuk mendukung berbagai kemampuan alat transportasi, yaitu 1. Armada, pelayanan armada peralatan swasta yang bisa dibeli ataupun disewa. Yang kedua, melakukan suatu kontrak tertentu yang bisa diatur dengan spesialis transportasi agar bisa memperoleh kontrak jasa pengangkutan. Yang ketiga, mendapatkan berbagai jasa dari perusahaan transport yang sudah mengantongi izin yang menawarkan jasa pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan biaya yang sudah disepakati. Untuk merancang suatu sistem logistik, disarankan untuk memperhatikan beberapa faktor yang bisa mengaruhi kualitas pelayanan transport, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman. Yang ketiga, manajemen pengadaan persediaan. Manajemen pengadaan persediaan dalam sistem logistik merupakan bagian dari struktur perusahaan yang berperan dalam mengatur tingkat persediaan barang. Pihak perusahaan harus mampu mengelola dan mengatur cara dalam mendapatkan persediaan, proses penyimpanan, hingga persediaan tersebut nanti bisa dikeluarkan atau dimanfaatkan. Tujuan utamanya adalah untuk bisa mempertahankan kualitas barang yang sesuai dengan sasaran pelayanan. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas saling berbagi informasi pada suatu kegiatan logistik. Komunikasi yang buruk dalam sistem logistik bisa menimbulkan masalah yang serius. Yang pertama, penilaian tren dari laju logistik akan menjadi keliru. Jika hal ini terjadi, maka arus logistik akan melahirkan kekurangan persediaan barang atau melahirkan komitmen yang berlebihan antara pihak perusahaan dengan pihak pemasok, pelanggan menengah, hingga pelanggan tahap akhir. Kedua, komunikasi yang buruk bisa melahirkan gangguan prestasi sistem yang berimbas pada ketidakstabilan karena proses evaluasi yang kurang atau kelebihan. Yang kelima, penyimpanan dalam hal ini. Penyimpanan mencakup seluruh aspek operasional logistik, seperti pengepaan, pengeraan, dan pengemasan. Seluruh aspek tersebut berkaitan dengan arus persediaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan atas suatu produk atau material tertentu. Yang terakhir adalah dokumen logistik. Di sini ada dokumen yang dapat mendukung bisnis logistik di pelabuhan, yaitu kebijakan bantuan antar unit, prosedur penanganan bahan baku, prosedur penanganan dan pengembalian bahan baku rusak ke supplier, prosedur penerimaan, penyimpanan, hingga pengeluaran produk akhir, prosedur penyimpanan dan penanganan stok bahan kimia, prosedur pengendalian stok, prosedur pengendalian level ketersediaan stok, prosedur distribusi barang, prosedur permusnahan bahan baku dan produk, form permintaan pembelian, form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku, form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku, form packing slip,
Form permintaan bahan-bahan baku. Form daftar persediaan bahan baku. Form kartu stok. Form laporan stok bulanan. Form daftar material atau peralatan rusak. Form pengembalian produk ke supplier. Form pemakaian barang. Form daftar pengeluaran bahan baku. Form peminjaman dan pengembalian peralatan. Form permintaan disposal produk. Yang terakhir, form berita acara permusahan disposal. Terima kasih. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.